love to hate me. I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up and you want me down. Negative taste, negative nights, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Arum Pramesti, NIM 2019-110038. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang memahami dan menerima nilai pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari harga. Harga yaitu sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Secara historis, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli. Namun, dalam beberapa dekade akhir, faktor non-harga semakin penting. Meski begitu, harga tetap menjadi salah satu elemen terpenting yang menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Mengapa demikian? Karena harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan dan semua elemen lainnya yang melambangkan biaya. Dan yang kedua, harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran. Dan yang ketiga, tidak seperti fitur produk dan komitmen saluran hingga dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cepat. Yang perlu diketahui bahwa harga ini sebagai alat strategis utama untuk menciptakan dan menangkap nilai pelanggan. Karena harga ini juga berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Dari peningkatan persentase kecil dalam harga dapat menghasilkan peningkatan persentase yang besar dalam profitabilitas. Dan untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan penetapan harga, di mana penetapan harga itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, pengaruh dari tantangan, dan yang kedua, pengaruh dari problem. Yang pertama adalah tantangan penempatan harga. Apa sih yang dimaksud tantangan penempatan harga? Yaitu adalah menemukan harga yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar untuk dinilai pelanggan yang diciptakannya. Dan suatu strategi penetapan harga juga menjadikan tantangan yang semakin meningkat untuk banyak perusahaan karena deregulasi, informasi dari pembeli, persaingan global yang ketat, pertumbuhan pasar yang lambat, dan peluang perusahaan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Karena suatu harga ini juga berdampak pada kinerja keuangan dan berpengaruh penting pada nilai penempatan posisi merek di benak pelanggan. Karena harga juga memungkinkan menjadi sebuah perwakilan dari ukuran kualitas produk, manakala pelanggan sulit untuk mengevaluasi produk yang kompleks. Dan yang kedua adalah problem penetapan harga, di mana banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani penetapan harga, keputusan penetapan harga, dan persaingan harga, yaitu merupakan problem utama bagi banyak eksekutif pemasaran. Baik, dan di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kesalahan penetapan harga yang sering terjadi. Yaitu yang pertama, memasang harga terlalu rendah dan selalu mengurangi keuntungan. Yang kedua, mematok harga margin keuntungan yang sama untuk semua produk. Yang ketiga, tidak paham beda antara margin dan markup. Yang keempat, lupa tidak memasukkan semua komponen biaya. Yang kelima, menirukan apa yang kompetitor lakukan. Yang keenam, menetapkan komisi berdasarkan harga jual, bukan dari harga dasar. Dan yang terakhir, memberi diskon bukannya menambah nilai. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Paravina Sandira Silvia Silva AG dengan NIM 2019-110220. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga utama.
Strategi penetapan harga utama itu ada 3. Yang pertama itu penetapan harga berbasis nilai pelanggan, yang kedua yaitu penetapan harga nilai berbasis biaya, dan yang ketiga yaitu penetapan harga berbasis pesaing. Pertama itu penetapan harga berbasis nilai pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin sadar biaya, mereka menginginkan produk yang lebih murah karena sesuai dengan anggaran mereka. Sementara yang lebih sadar kualitas dan kurang memperhatikan harga dalam membuat keputusan pembelian, mereka akan melihat produk berkualitas adalah lebih prestis dan sesuai dengan citra diri mereka. Harga mempengaruhi permintaan produk. Untuk sebagian besar produk yang menurunkan harga jualnya itu akan meningkatkan permintaan produk tersebut. Tetapi ada beberapa kasus khusus yang jika harganya lebih rendah justru membuat produk tersebut itu tidak menarik lagi bagi para konsumen. Mereka berpikir harga murah berarti kualitasnya yang rendah. Yang kedua itu penetapan berbasis biaya. Sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika menetapkan harga yang lebih tinggi daripada biaya rata-rata produksi. Semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh perusahaan. Beberapa perusahaan lebih mempertimbangkan biaya daripada faktor lainnya. Mereka kemudian menggunakan pendekatan cost plus pricing untuk menetapkan harga. Pendekatan tersebut adalah yang paling mudah. Yang perusahaan lakukan itu hanyalah perlu menambahkan margin atau keuntungan ke biaya unit. Yang terakhir yaitu penetapan harga berdasarkan pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau beberapa harga yang pesaing kenakan untuk produk mereka. Perusahaan mungkin mengenakan harga di bawah sama dengan di atas rata-rata pesaing. Masing-masing berimplikasi pada kesuksesan produksi di pasar. Mana yang paling tepat dari ketiganya itu tergantung pada tujuan perusahaan. Jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan posisi pasar, perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah daripada rata-rata pesaing. Harga yang lebih murah menarik lebih banyak konsumen, dan itu membuat produsen dengan segera meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Di pasar yang sangat kompetitif, perusahaan mungkin akan mengenakan harga yang sama dengan rata-rata harga pesaing. Untuk menarik lebih banyak permintaan, perusahaan dapat fokus pada aspek non-harga seperti kualitas dan layanan pendukung. Selanjutnya, perusahaan mungkin juga akan menetapkan harga yang relatif lebih tinggi daripada pesaing. Alih-alih menargetkan pelanggan yang sadar harga, perusahaan akan menjual produknya ke segmen yang sadar kualitas. Mereka berusaha menawarkan produk yang berkualitas unggul sebagai kualifikasi harga yang tinggi. Selanjutnya adalah penetapan harga produk. Penetapan harga produk adalah tindakan untuk menentukan nilai suatu produk atau layanan. Penetapan harga menentukan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan, tetapi mungkin tidak terkait dengan biaya yang dibayarkan oleh bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Thalia Angelina Anggoda dengan NIM 354. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga. Nah, yang pertama ini ada value based pricing. Apa sih value based pricing ini? Value based pricing merupakan metode yang menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjualan, untuk menetapkan suatu harga. Kemudian yaitu ada cost based pricing. Nah, apa sih cost based pricing ini? Cost based pricing biasanya diartikan sebagai menentukan suatu harga produk dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang ada. Nah, seperti contohnya yaitu biaya produksi, biaya distribusi atau transportasi, dan juga biaya penjualan. Kemudian biaya-biaya tersebut akan ditambahkan dengan fee rate of return perusahaan yang sesuai dengan effort dan resiko yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terdapat jenis-jenis cost, yaitu yang pertama ada fixed cost, kemudian ada variable cost, dan juga yang terakhir ada total cost. Untuk menentukan harga secara tepat, kita perlu mengetahui perubahan-perubahan cost yang disebabkan oleh perubahan-perubahan level produksinya. Nah, hal ini biasanya dikenal dengan cost at difference of level production. Dengan ini kita
bisa menganalisis seberapa banyak produksi yang paling meminimalkan efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses dari cost based pricing ya. Yang pertama itu ada pelanggan, kemudian setelah pelanggan ada nilai, dan juga yang setelah nilai ada harga. Nah, kemudian setelah harga ada juga biaya, dan juga yang terakhir ada produk. Kemudian ada value based pricing, yaitu yang pertama produknya dulu, kemudian biayanya, dan yang ketiga itu harga. Selanjutnya yaitu nilai, dan yang terakhir adalah pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga produk baru. Jadi hal ini tuh dilakukan suatu perusahaan ketika mereka akan merilis suatu produk baru. Nah, jadi ini ada dua strategi umum, yaitu penetapan harga skimming pasar dan penetapan harga penetrasi pasar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan penetapan harga skimming pasar terlebih dahulu. Jadi akan ada banyak perusahaan yang menumpukan produk baru dan akhirnya melakukan strategi penetapan harga awal yang tinggi. Nah, seperti contoh perusahaan Apple sering menggunakan strategi ini. Jadi dengan adanya generasi produk Apple seperti Apple iPhone, iPad, atau MacBook, model baru ini akan dikenalkan dengan harga yang tinggi. Tapi harga tinggi ini sesuai dengan citra produk dan kualitas produk tersebut. Jadi perusahaan biasanya akan memproduksi sedikit barang, tetapi mereka juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada biasanya. Karena pertama, kualitas dan citra produk itu sendiri bisa memikat perhatian banyak masyarakat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan harga penetrasi pasar. Jadi jika yang tadi itu menggunakan strategi pasar dengan merilis harga pasar yang tinggi, nah di sini itu mereka menggunakan strategi menggunakan harga pasar yang rendah. Hal ini dilakukan untuk menarik banyak pelanggan dengan volume yang besar. Nah, kenapa mereka memilih dengan strategi ini? Jadi dengan banyaknya produksi yang mereka lakukan, hal ini bisa mengurangi biaya produk. Jadi semakin banyaknya produksi yang mereka lakukan, semakin kecil juga biaya yang mereka keluarkan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa aja sih keseluruhan strategi pemasaran. Jadi keseluruhan strategi pemasaran ini meliputi pertama strategi pemasaran, kedua strategi produk, yang ketiga strategi harga, yang keempat strategi tempat dan distribusi, dan yang terakhir ada strategi promosi. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan tentang bauran produk. Bauran produk adalah satu set produk dan unit produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Hal tersebut merupakan keputusan dari bauran produk. Lebar bauran produk memilah suatu bidang lini ke dalam beberapa lini produk yang lain dalam perusahaan yang sama atau jajaran produk. Lanjutkan presentasi tentang strategi penetapan harga bauran produk. Strategi penetapan harga bauran produk ini sering disebut juga dengan situasi penetapan harga bauran produk. Strategi bauran produk ini untuk menetapkan harga produk seringkali harus diubah pada saat produk tersebut bagian dari bauran produk. Dalam hal ini, perusahaan mencari satu set harga yang memaksimalkan keuntungannya dari total bauran produk. Penetapan harga sulit karena berbagai produk memiliki permintaan dan biaya terkait dan menghadapi tingkat persaingan yang berbeda-beda tiap perusahaan. Lalu, dalam strategi penetapan harga bauran produk ini ada harga lini produk. Harga lini produk ini menetapkan harga di seluruh lini produk. Perusahaan biasanya mengembangkan lini produk daripada produk tunggal. Di lini produk penentuan harga, manajemen harus menentukan langkah-langkah harga yang ditetapkan di antara berbagai produk dalam satu baris.
Langkah harga harus memperhitungkan perbedaan biaya antara produk di garis. Lebih penting lagi, mereka harus memperhitungkan perbedaan dalam persepsi pelanggan tentang nilai fitur yang berbeda. Misalnya itu Quicken menawarkan seluruh lini perangkat lunak manajemen keuangan, termasuk harga versi starter, deluxe, premier, home and business, dan rental property manager, masing-masing dengan harga kisaran $29 hingga $154. Meskipun harganya Quicken lebih banyak untuk menghasilkan versi premier daripada versi permulanya, banyak pembeli dengan senang hati membayar lainnya untuk mendapatkan fitur premier tambahan seperti perencanaan keuangan, pensiun, dan alat pemantauan investasi. Lalu tugas Quicken adalah menetapkan perbedaan nilai yang dirasakan itu mendukung perbedaan harganya. Lalu ada penetapan harga produk opsional. Nah, penetapan harga produk opsional ini atau aksesori yang dijual dengan utama produk. Banyak perusahaan menggunakan penetapan harga produk opsional atau aksesori bersama dengan produk utama. Misalnya, pembeli mobil dapat memilih untuk memasang navigasi sistem dan sistem hiburan premium. Lemari es dilengkapi dengan pembuat es opsional, dan saat Anda memesan laptop baru, biasanya dapat memilih rangkaian prosesor yang membingungkan, hard drive, sistem dokumen, opsi perangkat lunak, dan paket layanan. Harga opsi ini adalah masalah yang sulit. Perusahaan harus memutuskan item mana yang akan dimasukkan dalam harga dasar dan yang ditawarkan sebagai opsi. Lalu ada penetapan harga produk tawanan. Penetapan harga produk tawanan yang harus digunakan dengan produk utama. Perusahaan yang membuat produk yang harus digunakan bersama dengan produk utama menggunakan harga captive product. Contoh produk penangkaran adalah cartridge silet, video game, cartridge printer, terus spot kopi sekali saji, dan e-book. Produsen dari produk utama sering kali memberi harga rendah dan menetapkan markup tinggi pada persediaan. Untuk misalnya Amazon menghasilkan sedikit atau tidak ada untung pada pembaca dan tablet Kindle-nya. Ia berharap bisa lebih dari sekedar menutupi margin tipis melalui penjualan buku, digital, musik, film, layanan langganan, dan konten lain untuk perangkat tersebut. Namun, perusahaan yang menggunakan captive product pricing harus berhati-hati menemukan keseimbangan yang tepat antara harga produk utama dan produk tawanan bisa jadi rumit. Terlebih lagi, konsumen terjebak untuk membeli produk captive yang mahal mungkin membenci merek yang menjerat mereka. Selanjutnya, ada penetapan harga produk sampingan. Penetapan harga produk sampingan bernilai rendah untuk dibuang atau menghasilkan uang pada mereka. Memproduksi produk dan layanan seringkali menghasilkan produk sampingan. Jika produk sampingan tidak memiliki nilai dan jika membuangnya ini mahal, akan mempengaruhi harga produk utama. Dengan menggunakan harga produk sampingan, perusahaan mencari pasar untuk produk sampingan ini untuk membantu mengimbangi biaya untuk membuangnya dan membantu meningkatkan harga produk utama kompetitif. Produk sampingannya sendiri bahkan bisa menjadi menguntungkan, mengubah sampah menjadi tunai. Misalnya, si pembuat keju di Wisconsin telah menemukan kegunaan dari sisa makanan mereka. Larutan garam yang digunakan dalam proses pembuatan keju untuk membayar membuangnya itu. Mereka sekarang menjualnya ke Departemen Jalan Raya Kota dan kabupaten setempat yang menggunakannya dihubungkan dengan garam untuk mencarikan jalan es. Lalu ada harga paket produk atau biasa disebut harga bundle produk. Paket harga produk yang dijual bersama ini adalah definisi dari harga paket produk.
Menggunakan harga bundle produk, penjual sering menggabungkan beberapa produk dan menawarkan bundle dengan harga diskon. Misalnya, restoran cepat saji menggabungkan burger, kentang goreng, dan minuman ringan dengan harga combo. Biasanya di makanan cepat saji seperti McD, KFC, Burger King, begitu. Microsoft Office dijual sebagai satu paket perangkat lunak komputer, termasuk Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook, dan Comcast, AT&T, Verizon, dan lainnya. Perusahaan telekomunikasi menggabungkan layanan TV, layanan telepon, dan internet berkecepatan tinggi dengan harga gabungan yang rendah. Building harga dapat mempromosikan penjualan produk konsumen. Mungkin tidak membeli, tetapi harga gabungan harus cukup untuk mendapatkannya mereka untuk membeli bundle tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Macam-macam strategi penyesuaian harga terdapat 7 macam sebagai berikut. Yang pertama, diskon dan harga tunjangan, yaitu mengurangi harga untuk menghargai tanggapan pelanggan seperti volume membeli, membayar lebih awal, atau mempromosikan produk seperti membayar tagihan lebih awal, pembelian dalam jumlah banyak, dan pembelian di luar musim. Penyesuaian harga ini disebut diskon dan tunjangan, bisa dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk potongan harga adalah potongan tunai, yaitu potongan harga bagi pembeli yang membayar tagihannya dengan cepat. Yang kedua, penetapan harga segmentasi, yaitu menyesuaikan harga untuk memungkinkan perbedaan dalam pelanggan, produk, atau lokasi. Dalam penetapan harga tersegmentasi, perusahaan menjual produk atau layanan dengan 2 harga atau lebih, meskipun perbedaan harga tidak didasarkan pada perbedaan dalam biaya. Penetapan harga tersegmentasi memiliki beberapa bentuk. Di bawah penetapan harga segmen pelanggan, pelanggan berbeda membayar harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Penetapan harga psikologis menyesuaikan harga untuk efek psikologis. Misalnya, konsumen biasanya menganggap produk dengan harga lebih tinggi sebagai milik kualitas yang lebih tinggi ketika mereka dapat menilai kualitas suatu produk dengan memeriksanya atau dengan menelpon berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mereka menggunakan harga lebih sedikit untuk menilai kualitas, tetapi mereka tidak bisa menilai kualitas karena kurang informasi atau keahlian harga, sehingga menjadi kualitas yang penting. Yang selanjutnya, penetapan harga promosi, yaitu mengurangi harga untuk sementara waktu untuk memacu penjualan jangka pendek dengan harga promosi. Perusahaan akan memberi harga sementara pada produknya di bawah harga jual dan terkadang bahwa di bawah harga untuk menciptakan kegembiraan pembelian urgensi. Penetapan harga promosi memiliki beberapa bentuk. Seorang penjual mungkin hanya menawarkan diskon dari harga normal untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi persediaan. Penjual juga menggunakan harga acara khusus di musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, penetapan harga geografis, yaitu menyesuaikan harga untuk memperhitungkan lokasi geografis pelanggan. Sebuah perusahaan juga harus memutuskan bagaimana memberi harga produknya untuk pelanggan yang berada di lokasi yang berbeda, bagian dari Amerika Serikat atau dunia. Jika perusahaan beresiko kehilangan bisnis pelanggan yang lebih jauh dengan menagih harga yang lebih tinggi untuk menutupi pengiriman yang lebih tinggi biaya. Yang selanjutnya, penetapan harga dinamis, yaitu menyesuaikan harga secara terus-menerus untuk memenuhi karakteristiknya dan kebutuhan pelanggan, individu, dan situasi. Yang terakhir ada penetapan harga internasional, yaitu menyesuaikan harga untuk pasar internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewa Kesanti dengan NIM 526. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perubahan harga. Ada 3, yaitu memulai perubahan harga, memulai pemotongan harga, dan memulai kenaikan harga.
Yang pertama yaitu memulai perubahan harga. Setelah mengembangkan struktur dan strategi penetapan harga, perusahaan seringkali menghadapi situasi di mana mereka harus memulai perubahan harga atau menanggapi perubahan harga oleh pesaing. Agar perusahaan itu mengantisipasi kemungkinan reaksi pembeli dan pesaingnya. Yang kedua yaitu memulai pemotongan harga. Beberapa situasi dapat membuat perusahaan mempertimbangkan untuk memotong harganya. Keadaannya perusahaan tersebut memotong harganya yaitu dengan mungkin adanya kelebihan kapasitas produk mereka dan penurunan permintaan dalam menghadapi persaingan harga yang kuat atau ekonomi yang melemah. Dalam kasus seperti itu, perusahaan mungkin secara agresif memotong harga produk mereka untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu memulai kenaikan harga. Faktor utama dalam menaikkan harga yaitu inflasi biaya. Kenaikan biaya menekan margin keuntungan dan membuat perusahaan meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga yaitu permintaan berlebih. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat menyediakan semua yang dibutuhkan pelanggannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang reaksi terhadap perubahan harga. Ada dua, yaitu reaksi pembeli dan reaksi pesaing. Yang pertama, reaksi pembeli terhadap perubahan harga. Pelanggan tidak selalu menafsirkan perubahan harga dengan cara yang lugas. Kenaikan harga yang biasanya menurunkan penjualan mungkin memiliki arti positif bagi pembeli. Misalnya, bagaimana perusahaan jam tangan ini menaikkan harga model jam tangannya yang terbaru. Di satu sisi, mungkin kita berpikir bahwa jam tersebut itu lebih eksklusif atau dibuat dengan yang komponennya yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu reaksi pesaing terhadap perubahan harga. Perusahaan yang mempertimbangkan perubahan harga harus melihat reaksi pesaingnya dan juga reaksi pelanggannya. Pesaing mungkin bereaksi ketika jumlah perusahaan yang terlibat kecil, ketika produknya seragam, dan ketika pembeli mendapat informasi yang baik tentang produk dan harga tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang bagaimana menanggapi perubahan harga. Di sini perubahan harga yang dimaksud adalah perusahaan A menanggapi perubahan harga atau perbandingan harga dari perusahaan B atau pesaing. Reaksi pesaing terhadap perubahan harga pesaing kemungkinan besar bereaksi ketika jumlah perusahaan yang terlibat sedikit, ketika produknya seragam, atau ketika pembeli mengetahui dengan baik tentang produk dan harga dari perusahaan tersebut. Perusahaan harus menduga reaksi masing-masing pesaing. Misalnya, jika semua berperilaku sama, perusahaan hanya perlu menganalisis satu pesaing. Namun sebaliknya, jika perusahaan memiliki perilaku yang berbeda-beda, perusahaan perlu melakukan analisis terpisah. Dalam merespon perubahan harga, perusahaan mungkin hanya memutuskan untuk mempertahankan harga dan margin laba saat ini, atau mungkin memutuskan untuk menunggu dan merespon ketika perusahaan memiliki lebih banyak informasi yang mungkin membuat pesaing lebih kuat. Jika perusahaan memutuskan bahwa tindakan efektif harus diambil, mungkin perusahaan mengambil 1 dari 4 respon sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat mengurangi harga untuk menyamai harga pesaing. Yang kedua, perusahaan mungkin mempertahankan harganya tetapi meningkatkan nilai anggapan penawarannya. Yang ketiga, perusahaan mungkin memperbaiki kualitas dan menaikkan harga. Dan yang terakhir, menggerakkan mereknya ke posisi nilai harga yang lebih tinggi. Misalnya, kasus seperti MCD dan KFC. Di sini mereka menjual makanan dengan berbagai menu yang sama namun berbeda atau bervariasi, dikembangkan dengan khas perusahaannya sendiri. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa MCD dan KFC ini sering mengadakan promo mingguan atau bulanan di mana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan harga kepada salah satunya atau pesaing. Walaupun pengunjung dari MCD atau KFC sendiri sama banyaknya, mereka tetap harus mencapai target dari perusahaan atau menguasai pasar dalam
penjualan bidangnya tersebut. Di slide selanjutnya tentang kebijakan publik dalam penetapan harga, yang dimana melakukan strategi penetapan harga yaitu harga predator. Jadi perusahaan A melihat perkembangan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan B dan nantinya berdampak dengan harga eceran. Pada akhirnya setiap perusahaan membebankan harga berbeda pada sekelompok pelanggan baik grosir ataupun ecer. Dan begitu pula dengan pengecer atau penjual grosir, nantinya dia akan mengatur harga kembali agar mendapat laba. Dan biasanya penjual atau pengecer ini memberikan harga yang lebih mahal dari produsen, sehingga bisa dikatakan memanipulasi harga untuk konsumen, dan perputaran ini biasa disebut dengan diskriminasi harga. Diskriminasi harga sendiri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berkuasa atau telah mendapatkan pasar dari hasil identifikasi pelanggannya. Jadi kebijakan publik dalam penetapan harga melibatkan semua pelaku pasar seperti dalam slide ini terdapat antara produsen dan penjual, serta antara produsen dan konsumen. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.